Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 90. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Thumma qala syaikhu. Halaman 90 baris kedua. Thumma qala syaikhu. Maka kemudian berkata Syekh Ali Maksum, na'am, ya, ziyada fiha, menambahkan di dalam salat tarawih ini fi ahdi Umar bin Abdul Aziz, pada zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Wa huwa, padahal yang demikian itu idzaka, ketika ditambahi alal Madinati, pada saat di Madinah. Waju'ilat sittan wa salasina rak'atan, maka dijadikan salat tarawih itu menjadi sittan wa salasina rak'atan, 26 rakaat. Walakin, akan tetapi, kana adalah al-qasdu, disengaja, min hadhihi ziyadati, pada tambahan ini, musawata ahli Makkata, musawata disamakan ahli Makkata oleh ahli Makkah, penduduk Makkah, fil fadli, karena keutamaan, li'annahum, karena sesungguhnya ahli Makkah, kanu adalah mereka ahli Makkah, yatufuna, mereka bertawaf ahli Makkah, bil baiti, di Baitullah, ba'da kulli arba'i raka'atin, setelah 4 rakaat, marrotan, 1 kali tawaf. Ai ba'da kulli taslimataini, yakni setelah 2 kali salam, lima yakti, apa yang telah dilakukan. Fara'a, maka kemudian melihat dalam hal ini sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai atas sahabat atau atas khalifah Umar bin Abdul Aziz, ayyusalliya, ialah untuk salat, wa huwa yakni hina idzin, ketika
ya ummun nasa, beliau mengimami manusia atau jamaah badala kulli tawafin, untuk mengganti tawaf arba'a raka'atin, yakni 4 rakaat, ai bitaslimataini, jelasnya 2 kali salam. Bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu jadi 26 rakaat, ditambahin tiap kali 2 rakaat. Kalau di Mekah dulu itu habis 2 rakaat tawaf. Halo? Tawaf keliling Ka'bah. Karena di Madinah enggak ada Ka'bahnya, jadi ditambahin. Tapi enggak terus, tetap Mekah Madinah sholatnya 23 rakaat, yang 20 sholat taraweh, yang 3 sholat witir. Sampai sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah sholatnya jadi 23 rakaat. Karena di sekitar Ka'bah itu lebih utama mana, lebih afdal mana di Ka'bah itu antara tawaf dengan sholat sunnah. Di sekeliling Ka'bah itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat. Berapa? 120, yang 60 buat orang yang tawaf, yang 40 buat orang yang salat sun. Jadi 60 rahmat buat yang tawaf, 40 rahmat buat yang salat sunnah, 20 rakaat buat yang ngeliatin Ka'bah. Menengai delokno Ka'bah ae kuwi pahalane 20. Pahalane 20. 20 kuwi apa? Kali dosa. Sekodi jane kuwi. Iya. Sekodi berapa? Selikur? 6 likur? Ya. Jadi ngeliatin Ka'bah saja 20 salat 60 rahmat, tawaf 40 rahmat. Jadi di sekeliling Ka'bah salat sunnah boleh, tawaf bagus, ngeliatin Ka'bah saja juga gitu ya. Nah cuman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu beliau melaksanakan sholat sunat taraweh sampai kelebihan 26 rakaat, karena ingin sama dengan orang Mekah, karena di Mekah ada Ka'bah. Ziyadatun, kemudian ditambahkan, hadza dalilun, inilah dalilnya, ala sihhati ijtihadil ulama'i, atas bagus-bagusnya ijtihadnya para ulama. Apa itu ijtihad? Keyakinan mengambil sumber hukum dari pendapat akal yang berilmu dan berpengalaman. Namanya ijtihad. Halo? Ibu-ibu lagi pergi jalan-jalan ke puncak umpamanya. Yang lain-lain udah pada jalan-jalan belum? Sekarang nih udah liburan akhir tahun, pada jalan-jalan enggak?
Yang nggak jalan-jalan berarti sama saya nggak punya duit. Ya. Sampai di sono jam 3. Udah asar apa belum? Jam 3 udah asar apa belum? Sekarang asarnya jam berapa? Jam 3 lewat 1/4 umpamanya. Nah, udah jam 3/4 di sono. Ini belum dengar suara azan karena hujan besar. Ibu-ibu boleh nggak punya keyakinan? Lihat di mana? Di HP. Nanya sama siapa? Mbah Google. Boleh apa enggak? Jakarta jam 3:15. Kalau di sono Google-nya jangan Jakarta. Nanyanya sama Mbak Google jam berapa waktu asar di Cisarua. Umpama begitu. Umpamanya begitu. Nah, dijawab jam 3:20. Padahal waktu itu baru jam 3:15. Ngikutin Jakarta apa ngikutin Cisarua? Kenapa ngikutin Cisarua? Kalau ngikutin Jakarta sah apa enggak? Kenapa? Beda daerah belum masuk waktu itu namanya ijtihad. Sudah tahu masuk waktu asar di sono jam 3:20. Pas mau sholat karena hotelnya jelek. Nggak ada arah kiblatnya ya. Kalau hotelnya cakep ada nggak arah kiblatnya? Pusing lagi apa enggak? Kemana arah kiblatnya? Satu yang harus dilakukan nanya sama petugas kemana arah kiblatnya. Enggak ada juga. Atau enggak tahu. Enggak sembahyang kali dia. Nanya lagi enggak? Lewat apa? HP. Ada apa? Kompas. Ijtihad bukan. Itu namanya ikhtiar, melakukan kehati-hatian untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai jangan sampai salah. Nah, sekarang masalahnya HP-nya punya, cuman ngutak-ngatiknya nggak bisa. Masalah lagi bukan? Nanya nggak ada yang tahu, ngutak-ngatik HP ora teyeng. Ngerti ora teyeng? Nggak bisa. Tengarti tenyaho ya kemana iya. Akhirnya ibu-ibu berkeyakinan. Umpama 4 orang. Yang 1 orang udah sholat. 4-empatnya punya keyakinan. No, kesono no madepnya. Kata yang berempat, ono mengetan udah sono ngulon. Kan rumah kita di sono ngulon nih. Ngulon. Ternyata setelah yang 1 sholat, kemudian yang satunya lagi nanya sama orang yang ada di hotel. Yang ada di hotel, oh dia tahu kesana bu, salah nih yang 1. Yang 3 belum sholat. Ini yang 1 salah apa enggak? Mesti diulangi lagi enggak sholatnya? Udah ikhtiar apa belum?
Udah nanya apa belum? Kalau dia udah nanya, udah ikhtiar, maka yang satu tadi sah. Jangan dibilang enggak selalu sembayangnya. Sembayang juga masuk neraka lo. Bener apa salah tuh omongan? Jangan gampang memponis neraka atau kita berhak apa enggak? Woi, surga sama neraka kita berhak apa enggak? Yang berhak menentukan surga dan neraka hanya Allah. Yang satu tidak usah diulangi lagi sholatnya, karena tadi udah sepakat keyakinan madhabnya ke sono. Yang benar madhabnya ke so. Yang bertiga lah sholatnya mesti madhabnya ke sono. Paham? Ngapain? Itu namanya ijtihad. Kalau udah keyakinan, kan ada usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal adaan lillahi. Selesai sudah. Jangan dikatain yang satu lu nggak sah sembayangnya, ulangin lagi lu. Dia habis sembayang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nahan kentut dari tadi, dia teh kentut. Tapi kalau udah salam, sah nggak sholatnya? Kentut. Sudah selesai. Yang ketawanya kenceng dia orangnya itu. Di mobil mau dikeluarin, takut yang lainnya keburu mabok. Jadi dia keluarinnya habis sembahyang. Alah, enak men. Pantatnya gede, kentutnya nyaring. Brebetnya. Nggak apa-apa. Terus enggak tuh wiridannya? Terus apa enggak? Karena wiridan tidak mesti punya. Paham? Jangan begitu kentut. Batal. Udah dah, nggak nerusin lagi. Jangan wiridan terusin. Karena wiridan mah nggak punya wudu juga nggak apa. Paham begitu, paham? Ziyadatun, adapun tambahan berikut ini. Hadza dalilun, dan ini adalah dalil ala sihhati ijtihadil ulama'i, atas kebenarannya para ulama fi ziyadati ala ma warada min ibadatin masyru'atin. Fi ziyadati, dalam tambahan ala ma warada, atas sesuatu yang dikehendaki min ibadatin, dari ibadah masyru'atin yang disyariatkan. Idh mimma, ketika ada sesuatu ketika ada sesuatu la raiba, tidak ada keraguan-raguan, annal fihi, dalam sesuatu itu atau dalam ibadah itu, annalil insani, bahwa sesungguhnya manusia, ayyusalliya, yakni salatnya manusia, minan nafilati, dari salat sunnah, mastata'a, sesuatu yang dia mampu, bidalili, dengan dalil, billaili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, illa fil awqati, kecuali pada waktu-waktu, allati warada, yang telah dikehendaki, an-nahyu, tentang larangannya, anis salati, dari waktu salat, fiha, pada waktu itu.
ada larangan-larangan waktu sholat. Baik di malam hari ataupun di siang hari ada waktu yang nggak boleh. Ketika jam 11:30 waktu duha sudah habis, waktu zuhur belum, namanya waktu istiwa. Kata orang Betawi, matahari sedang lempengnya. Halo? Nggak boleh sholat. Sholat apa itu? Kalau pas matahari lempeng. Karena waktu itu sholat duha sudah, sholat zuhur belum masuk waktu. Tidak boleh melaksanakan sholat. Tadi habis subuh, selesai subuh, salam kanan salam kiri, kemudian wiridan. Habis wiridan, sebelum terbit matahari tidak ada waktu kecuali ada sholat yang memang diharuskan. Seperti habis sembahyang subuh, kita wiridan, ada ambulan, bawa jenazah, bawa mayit, mau dibawa ke Tegal, mau dibawa ke Pekalongan, sholatin dulu apa jangan? Walaupun waktunya habis subuh, belum masuk waktu isyraq. Jadi sholatnya boleh karena ada ilat mau melaksanakan sholat mayit. Sholatin. Terusin lagi wiridan, jangan isyraq dulu. Sebab isyraq itu waktunya matahari terbit. Jam 6 kurang 10 menit. Atau jam 6 kurang 15 menit. Waktu isyraq, matahari keluar. Boleh nggak sholat isyraq? Boleh nggak sholat isyraq? Beda nggak sholat isyraq sama sholat duha? Sholat isyraq adalah ketika matahari terbit. Tuh, namanya sholat sunnah isyraq. Kalau sholat fajar subuh, sholat sunnah fajar qobliyah subuh. Sholat fajar adalah sholat subuh. Isyraq keluar matahari. Enggak lama dari isyraq, matahari keluar, maka sudah masuk waktu duha. Paham? Selama belum isyraq, belum matahari terbit, tidak boleh ada sholat sunnah. Kecuali ada sholat yang memang harus kita kerjakan. Seperti sholat sunnah mayit. Paham? Ah itu. Saya punya utang sholat subuh. Kemarin naik kereta. Halo? Naik kereta. Pulang ke Surabaya. Sholat subuhnya ketiduran di kereta. Sampai di stasiun kereta udah jam 7. Sholat subuh apa enggak? Mau dikodok zohor enggak keburu. Asar enggak keburu. Subuh. Habis sholat subuh minggir. Sholat lagi 2 rakaat. Sholat subuh. Kodokan bayar utang subuh boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, karena sholat subuhnya setelah melaksanakan sholat subuh hari itu bayar sholat subuh yang kemarin. Paham napa boten? Alhamdulillah. Itu. Habis asar, boleh enggak sholat sunnah? Woi, habis asar boleh enggak sholat sunnah? Enggak boleh. Tapi kalau ada mayit yang mesti disolatin, boleh. Enggak apa-apa.
Iya, iya. Nah, begitu seterusnya. Malam juga ada waktu yang nggak boleh. Kapan itu waktunya? Malam kok nggak boleh? Umpama, ini umpama. Sampean kok ketiduran nonton sinetron. Saking asiknya, sedihnya Novia karena si jebnya sakit. Tontonan sopo kui? Tontonan siapa itu? Tontonan mak-mak. Oh nggih, boten. Lah nggih, nek sing boten, nek sing iki iya kata katanya lah. Alah. Umpama main HP ketiduran, habis sholat maghrib lupa belum sembayang ketiduran. Bangun ingat jam 12. Astagfirullah, belum sholat isya. Tanggung ntar aja sekalian tahajud. Jam berapa? Jam 3 atau jam 2. Tidur lagi. Kebablasan. Bangunnya 4:30. Udah masuk waktu subuh apa belum? Kemudian belum sembayang. Sembayang isya dulu apa subuh dulu? Ayo sing kompak. Subuh dulu apa isya dulu? Subuh dulu, baru sembayang dikodok. Tapi kalau subuhnya jam 4:10, dia bangunnya jam 4, belum sembayang. Tuh bagaimana? Sholat isya dulu apa bagaimana? Kan baru bangun jam 4, belum wudu. Kalau kagak mandi. Kalau mandi dulu. Wah, keburu nggak 10 menit? Mepet, waktunya begitu selesai mandi sama wudhu jam 4 kurang semenit. 1 menit lagi azan. Sholat isya masih ada apa udah habis? Sholat subuh udah masuk apa belum? Terus bagaimana tuh? Meneng baik. Dasar. Males. Itu yang ketawa pasti dia orangnya itu. Ngalamin gak begitu? Ntar bulan puasa. Ayo. Masak dulu apa mandi dulu? Aturan dari mana begitu? Sampean punya junub. Halo? Punya junub. Masak dulu apa mandi dulu? Jorok. Kalau takut enggak keburu, minimal wudu dulu. Kenapa? Yang punya junub baik laki-laki dan perempuan, 10 malaikat tidak mau mendekat. 10 malaikat rahmat tidak mau mendekat. Bagusnya ke kamar mandi dulu, bersih-bersih, wudhu. 10 malaikat mendekat lagi. Ntar masak, makan, menjelang subuh, baru mandi. Karena kalau langsung mandi, dingin. Ayo, baru tahu kan ilmunya? Iya kan? Jadi wudhu dulu. Ada lagi yang lebih ekstrim begini. Kau punya junub masak.
masakannya haram. Air dipegang menjerit. Nasi dipegang menjerit. Alah wong edan. Hei. Kalau suami istri itu ibadah, ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Syariah itu tidak memberatkan hambanya. Lawang kok air dipegang, dia masak air menjerit. Nyeduh kopi buat suaminya, istrinya jorok nggak cucian lagi. Kemudian nggak wudhu lagi, langsung nyeduh kopi diminum sama suaminya. Itu kopinya haram karena istrinya punya junub. Ngaji di mana itu? Haram sih tidak. Cuma malaikat rahmat enggak mendekat. 10 malaikat rahmat tidak mendekat pada orang yang punya junub. Paham? Mau jam berapa ketika bulan Ramadan enggak apa-apa. Tapi wudhu. Karena melayani suami juga hukumnya ada pahala apa enggak? Jadi ada solusinya, jangan goblok bener jadi orang Islam. Dibohong-bohongin mau. Kata nenek-nenek, gue nyesel baru tahu. Jadi wudhu dulu ya. Nyeduh kopi, masak enggak apa-apa. Nanti mau subuh, mau ke masjid, mau ke musola baru mandi. Paham begitu? Paham. Ya apalagi kalau belum masak, nah dia mandi dulu, wudhu, sholat jam 3, sholat sambil ngidupin magicom. Dia sholat, nasi mateng, terusin ibadahnya, terusin masaknya. Enggak apa-apa begitu, tapi ada solusi. Ini namanya hukum. Ngerti enggak sih? Percaya apa enggak? Masa dibilangin sama saya enggak percaya? Atau gue berhenti nih jadi guru. Begitu ya. Jadi suami istri juga wudhu dulu. Jadi nanti dalam punya ketika dia dalam keadaan sahurnya sudah punya wudhu ya. Tapi kalau laki-laki kan nggak masak, nggak ngapain, mandi, istrinya masak, suaminya sholat sunnah tahajud. Bagus apa bagus? Ada yang lakinya sholat tahajud. Alah, bangsanya malas. Qala syekhu, berkata Syekh Ali Maksum Tarawihu, maka adapun salat tarawih idzan isruna rakaatan, ketika dilakukan 20 rakaat, indal jami'i, ketika dilakukan berjamaah, siwal witri, selain salat sunnah witir. Al-Malikiyatu, yakni menurut Imam Maliki, qalu mereka berkata, adadut tarawihi, adapun bilangan tarawih, isruna rakaatan, yakni 20 rakaat, siwas sab'i wal witri, selain salat sunnah witir. Anil fiqhi, dari kitab fiqhi, alal madhabil arba'ati, menurut madhab imam yang 4. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.